ini, terus di luar dari ini tidak boleh diperbolehkan. Nah ini abang udah salah sekali gitu. Contohnya seperti sholat di kuburan itu kan tidak diperbolehkan, tetapi ada umatnya yang memperbolehkan. Jadi kita nggak bisa membenar sendiri bang gitu. Hal-hal yang dilakukan oleh diperintahkan harus begini, terus dilakukan lain gitu. Masa kita harus mengikuti pokoknya hal yang baik itu boleh diikuti bang. Kita nggak bisa menyalahkan atau membenarkan hal itu. Oke, cukup. Sekarang saya lagi ya. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda menyanyi dan menyembah tidak diajarkan oleh Yesus, tapi Anda meniru kepada Nabi Daud. Oke, ikuti aja, dipermudah. Kalau kami Islam itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumnya jelas, sholat 5 waktu. Sekarang Anda ini menyanyi dan menyembah kepada siapa? Sebut nama Tuhan Anda di situ. Daud menyanyi dan menyembah kepada siapa? Jangan-jangan sembahan Anda beda dengan sembahan Daud. Silakan. Ya kalau tentang penyembahan itu bang, kita kan kembali kepada Alkitab ataupun data yang ada tertulis dalam Bible, siapa dia gitu. Kenapa kita harus berdoa dengan namanya ataupun memberi pujian harus ada namanya gitu. Kan ada datanya gitu. Makanya apa alasannya? Kenapa harus ada nama dia gitu? Makanya baca itu Bible. Jangan kok Tuhan kok berbeda sih apa yang dituhan oleh Daud? Kan gitu. Makanya kalau orang yang tidak pernah membaca Bible ya jadinya bengkok gitu. Nggak tahu dia siapa yang izin bang, Anda kan udah baca, saya potong dikit ya, izin lagi bang supaya jangan menyalahkan saya tidak membaca Bible. Anda kan ahli Bible nih. Anda kan ahlinya nih, jadi makanya saya nanya ke abang. Makanya saya nggak pakai gelar akademik bang, malu saya. Anda menyanyi menyembah kepada siapa? Daud menyanyi menyembah kepada siapa? Jangan-jangan Tuhan Anda dengan Tuhannya Daud beda. Nah, silakan. Iya, Tuhannya Daud, Abraham, Ishak dan Yakub ini sama Tuhannya, sama Tuhan yang dikatakan siapa bang? Bible kami. Siapa? Ya Bapak. Bapak. Cuma penyebutannya berbeda. Oke, Bapak. Kalau Anda menyanyi Tuhannya siapa? Ya, kan terpujilah engkau anak. Enggak, kalau Anda yang menyanyi kan ada nyanyiannya seperti itu. Anda menyembah dan menyanyi kepada siapa? Yes, keduanya. Siapa? Yesus Amasia, ada Allah Bapa. Berarti beda dong Tuhannya Daud dengan Tuhan Anda. Loh, di mana dikatakan berbeda? Inilah sekarang Anda kita cek. Apakah makanya baca dulu Bible, menyanyi, siapa itu Yesus, siapa apakah itu Daud menyanyi Bapak. menyembah kepada Yesus? Ya kan itu berbeda zaman bang, bagaimana? Ya makanya beda Tuhan dengan Tuhannya Daud. Sejatinya daripada Yesus ini. Kena di sini dia nih. Kok kena di mana? Dia menyembah sejatinya, siapa yang menjadi sejati Yesus ini? Saya ulang ya bang ya, izin boleh nggak bang akademik dikit aja bang dan jujur ya. Oke. Enggak, abang ingin melakukan pembodohan terhadap kami gitu. Ya gini loh bang, izin lagi bang. Daud itu menyanyi menyembah kepada Bapa menurut Anda. Anda sendiri menyanyi menyembah kepada Yesus. Kan gitu. Nah sekarang kan dalam pertanyaannya, nama Bapa, ada situ namanya dalam nama Bapa. Pertanyaannya bang, apakah sembahan Anda dengan sembahan Daud itu sama atau beda? Sama. Oke, sembahan Daud siapa? Ya Bapak. Sembahan Anda? Ya Bapak. Bukan Yesus. Yesus itu kan dia sudah berkata tidak akan sampai kepada Bapa, makanya ada nama Anda di situ. Sembahan Anda Yesus atau Bapa? Bapak. Bukan jadi Yesus nggak disembah ya? Ih, cuman inilah nggak, kalau kita kembali kepada Bible bang. Gimana ini host? Ambil host, saya udah kayaknya udah buntu di sini host. Lanjut kembali. Nah berarti Anda udah ini berarti udah buntu di sini. Salah argumen di situ. Kan kita kembali kepada Alkitab, bukan kita asal asumsi aja siapa dia. Saya rasa juga bang, kalau Dosma diajak diskusi kayak gini juga modelnya bang. Nggak usah bawa dulu yang lain bang. Cukup kamu nggak usah kemarin udah teman-teman juga muslim, tolonglah.
Kita hormati lah Pak Balian, ini orangnya sopan. Dia terserah dia mau jujur apa enggak. Saya ulang kembali Enggak, lagi saya Pak jujur. Balian ya. Makanya kita kembali ke Alkitab. Ya sekarang, apakah Anda menyembah Yesus? Pak Balian, Hmm. apakah Anda menyembah Yesus? Tidak, kayak menyembah keilahian yang ada dalam dirinya. Apakah Anda menyembah Yesus? A. Menyembah, B. Tidak. Ya, Menyembah. Apakah Daud menyembah Yesus? inilah. Jadi kalau kita berbicara Ya, hakikat kenapa Tuhan, jadi Bang, nggak seperti kenapa itu jadi macet Bang pemikirannya, di sini Bang. Bang? Konsepnya Abang kenapa beda, jadi Bang. macet? Ya kok macet gimana? Abang nggak tahu Saya ulang Bible kembali. berarti. Apakah Seenak Daud abang menyembah aja Yesus? kalau ini. Kan saya katakan sebelum dia dilahirkan di dunia, itu Saya dia nggak udah nanya itu loh. ada. Apa yang Saya ulang dia ya. juga disembah oleh Apakah nabi-nabi yang Daud lain. menyembah Yesus? Iya, saya katakan iya. Nggak akan Di ragu saya mana mengatakan di itu. mana datanya Daud Nah, menyembah Yesus? loh, dia menyembah Coba tunjukkan sejatinya, datanya di mana Daud keilahiannya. menyembah Gimana Yesus. saya? Inilah kalau nggak paham Di tentang mana datanya Bible saya. Daud menyembah Yesus, Bro? Iya, ada ininya, Bro, di mana Bang. datanya Kayak, Daud menyembah Yesus? loh ini kan berbeda zaman. Gimana ya, Bang, Bang ini? Anda kan title Bang, title tuh dihormati Bang. Izin Memojokkan. Bang. Inilah kalau Bang, abang nggak di membaca mana datanya Bible, Daud ya menyembah kayak gini. Yesus? Sama Salah, dengan kalau kita lagi beda sidang Abang memahaminya. ya. Kita Ya kalau gini, lagi contohnya gini sidang ya, itu gini, contoh Abang, gini. izin Bang. Kita Gini kalau lagi contohnya, Bang. sidang Sebentar, itu kita sebentar. nggak boleh Daripada abang dari kuhab, izin tapi kuhab boleh ditafsirkan. melakukan pembodohan. Gini, Abang ini kok izin. nggak pakai data banget Gini, gitu. contoh gini lah. Sebelum Yesua ini dilahirkan, apakah ibunya menyembah siapa? Kan gitu. Kayak gitu contohnya kan. Makanya saya tanya, di mana Kok datanya Daud menyembah Yesus? iya, dia menambah sang sejatinya. Siapa sang sejatinya itu? Hakikatnya siapa yang Ya sebenarnya siapa? gitu. Ya Bapak. Siapa? Nah, kenapa Yesus menjadi Berarti namanya tercantum? berarti Daud tidak menyembah Yesus. Wow. Bang, tadi Anda memberikan Nggak nyampe argumentasi Daud pemikiran menyembah Anda, nggak Yesus. Di nyampe, mana datanya? terbatas. Fix di sini. Pemikiran Anda Ya nggak terbatas, apa-apa tidak Bang. nyampe ke Makanya saya situ. mau belajar ke Abang. Makanya saya Iya, jelaskan maklumi bagaimana. lah saya kan ilmunya masih cetek Bang. Iya, Tolong makanya saya ajari saya beritahu. Abang, di mana datanya? Abang dengerin dulu gantian lah tuh. Di mana Parah. datanya? Kan kita pakai data Bang. Ya iya, pakai data. Di mana datanya Daud menyembah Yesus Bang? Ini Abang kalau saya ngomong Anda ngomong juga gitu loh. Dengerin dulu statement saya gantian. Ya ada Abang kan kalau biasa bersidang tahu kalau hakim sudah memberikan kepada jaksa penuntut umum bicara, penasihat hukum biasanya diam dulu mencatat. Habis itu giliran dia atau bergantian. Karena kita takut sekali kepada palu hakim yang bisa langsung aja Bang. Langsung gitu ya. aja, Jadi langsung masa aja. saya ajarin cara bersidang Bang gitu loh ya. Nah sekarang pertanyaan hakim yang anggap saya hakim kepada Anda sebagai maaf ya sebagai saksi ahli saksi, tolong tunjukkan saksi di mana datanya Daud menyembah Yesus. Silakan ahli. Jadi ada abang menyamakan ini dalam meja sidang gitu. Kok begitu cara pemikirannya? Ini lucu sekali sebenarnya sih. Tolak belakang sekali dengan keimanan saya sebenarnya. Tapi tetap saya jawab gitu. Jadi Daud ini menyembah Tuhan yang dia sembah itu ya Tuhan yang menurunkan firman ini terhadap Yesua ini. Sama itu Tuhannya. Tetapi kan mengapa Yesua ini dituhankan? Dia kan sudah menegaskan akulah dia, akulah dia. Berapa kali dia mengulang akulah dia? Kan sudah jelas gitu, udah menegaskan dia, aku keluar dari Bapa dan datang dari Bapa. Ya artinya kan dia kalau dia berkata dia keluar dari Bapa dan datang dari Bapa, artinya awalnya dia ada di mana? Di dalam Bapa. Ada berapa Tuhan situ? Kan satu kan? Keluar dari bapak itu kayak mana bang? Jangan Diminta diganggu sama dulu bapak Pak Tanko, biarin dulu dia. Habis ini baru saya. Udah Pak Balian. Makanya Oke, makasih ya. saya kasih saran Bang, kalau bisa Abang bacalah dulu Bible kami, jangan mencari kesalahan. Kalau memang Abang ingin benar, tidak mungkin Abang tidak mengimaninya kan gitu. Oke, Abang hanya baik, mencari puji-pujian terhadap Abang agar Abang ini banyak followersnya gitu. Oh, ini hebat nih, bisa
menyangkal data-data yang ada di kekristenan nih. Nggak seperti itu, Bang. Oke, saya gantian lagi ya Bang ya, izin Silakan. ya. Baik, makasih ahli. Saya tidak sombong juga sih Bang. Sebelum saya naik ke sini, saya itu udah mempelajari eh, yang namanya tanah. Tanah terdiri dari 3. Ada Torah, ada Nevi'im, ada Ketuvim. Nevi'im itu kisah para nabi. Ketuvim itu bahasa-bahasa suci, termasuk nyanyian Daud. Saya udah mempelajari Mazmur dari bawah sampai ke atas, saya bolak-balik. Mazmur itu saya belum pernah menemukan di situ ada namanya Yesua Amasya di dalam nyanyian Daud. Saya belum pernah nemu. Saya bolak-balik. 17 tahun kurang 2 menit saya pelajari itu Bang. Saya ulang kembali lagi ya. 17 tahun saya pelajari itu, kurang 2 menit aja Bang nih. Tinggal 2 menit lagi nih saya pelajari. Biar hatam itu. Tidak pernah saya menemukan nyanyian Daud menyembah Yesus. Tapi Anda tadi mengatakan Daud nyanyi menyembah Yesus. Kalau Anda nggak bisa nemuin, ditarik ucapannya, minta maaf. Dan berstatement aja begini. Tuhannya Nabi Daud itu Bapa, Tuhan kami Yesus. Jadi Tuhannya para nabi berbeda dengan Tuhannya Kristen. Gini. Nah itu aja. Saya sampai kapan pun akan Silakan. minta maaf karena saya benar gitu. Karena pemahaman kita udah berbeda. Jangan abang ingin benar sendiri di sini. Bagaimana nyanyian itu atau kata-kata pujian kerohanian itu harus ada nama dia gitu. Kita kan bisa mencocok logikan, inilah pemikiran jangan sempit lah Bang gitu. Setidaknya abang mengatakan abang akademisi, tapi abang pemikirannya begitu sempit gitu. Seharusnya abang bisa memahami itu cara kita tuh beribadah. Jadi harus satu pedoman aja gitu yang harus kita inikan. Sementara kitab itu diturunkan oleh nabi-nabi yang lain harus kita buang gitu. Itu nggak seperti itu pemahaman kita. Jadi tolonglah dipelajari lagi kitab-kitab sejarah ataupun data-data yang ada. Jangan kitab kita aja gitu yang kita ingin kita benarkan gitu. Makanya baca sekali lagi. Kalau memang abang seorang akademisi, abang pasti pernah membaca sejarah gitu. Ya silakan. Abang belum ada kesimpulan nih Bang. Bisa nggak sih Anda? Aduh, kok pergi sih? Nggak Diki kan? Kemana dia? Nggak Diki kan? Nggak, kurang pegangan dia, rungkat dia. Tapi kita harus hormati dia lah. Bahwa beliau itu sebenarnya berusaha sekali untuk berdiskursi akademik. Tapi yang kita dengar ya mohon maaf. Ini tidak sekali akademik banget. Gitu. Tidak ilmiah juga. Tidak berdata juga. Tidak jujur pula lagi begitu. Ya lebih baik jujur saja. Mazmur itu nyanyian Daud. Daud itu nyanyi artinya apa? Kalau kita itu selawat. Memuji keagungan Tuhan. Kadang lagu memuji keagungan Tuhan. Bermazmur begitu. Ya, itu bukan firman Tuhan. Menurut Yudaisme, nyanyian Daud itu bukan firman Tuhan. Ibarat kata hadisnya Daud. Bahwa Nabi Daud alaihissalam waktu hidup ya seperti itu bermazmur. Selalu memuji Tuhan. Tapi dikala Daud menyembah, dia tidak menyanyi. Ya seperti tadi data yang ditampilkan dia sujud. Jadi bedakan antara menyanyi dengan menyembah. Begitu beda, dua hal yang berbeda. Sama dengan kita teman-teman. Boleh kita bersalawat sendiri. Boleh salawat akbar. Itu nggak menyembah. Tapi memuji keagungan Tuhan. Dan bersalawat juga kepada Nabi. Sekaligus memperkuat iman. Boleh bersalawat kita. Daud juga bersalawat seperti itu sebenarnya nyanyian Daud itu. Apakah di bawah area-area menyanyi ya tadi Anda sulit untuk diskusi akademik orang kayak begini gitu loh. Karena kita ngomong apa berdasarkan data dan fakta dia berdasarkan iman. Jadi tidak akademik banget. Tapi izin host dia tidak dikik kan? Apa sih butuh orang yang kayak gitu? Tidak. Enggak ya? Tidak. Ya, it's okay nggak apa-apa lah.
Ya, kita edukasi siapa aja bang, kita harus berbaik-baiklah sama mereka. Siapa tahu mereka sadar mau jujur bahwa sebenarnya orang-orang seperti ini ya sudahlah. Lebih baik akui saja bahwa sembahan para nabi sebelumnya itu beda dengan sembahan Anda. Sembahan Anda kan Yesus. Oke lah Anda mengatakan Anda menyembah Bapa, ya berarti sembahan Anda nambah satu. Karena saya belum pernah menemukan data para nabi sebelumnya itu menyembah Yesus dalam hal bernyanyi. Misalnya salawatnya Daud atau nyanyian Daud, nggak ada itu nama Yesus masih disebut di sana. Tapi kok ini berani-beraninya orang sudah nggak ada di muka bumi ditambahkan gitu. Tapi is oke lah. Kita memaklumi tadi mengklaim bahwa kami kurang belajar. Tapi justru saya mau belajar sama dia. Kok nggak ada yang bisa diambil poinnya kan begitu. Karena dia seorang ahli sarjana hukum ya saya ambil contoh dalam persidangan. Apakah kualitas kayak begini mau bersidang? Ya sudahlah belajar lagi lah. Sama-sama kita belajar, Bo. Sekian dari saya. Kalau ada kata berlebihan dan ada kata hilaf menjelaskan bagaimana sholawat, bagaimana hukum kita beribadah wajib dan sunnahnya, ya mohon maaf kalau ada kekeliruan dari saya. Lanjut lagi menunggu yang lain. Ada telepon lagi lah. Silakan teman-teman Kristen yang di bawah yang mau naik silakan. Kita di sini hanya beredukasi ya. Tanya di bawah, izin bertanya, Nabi Musa nggak menyembah dua Tuhan. Di dalam Al-Quran itu kita mengenal ya tauhid. 25 nabi yang tertulis di dalam Al-Quran ya tidak ada nabi itu ajarannya semua samawi, bersumber dari Sang Pencipta. Ya sembahannya ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Begitu juga di Taurat Musa, ya Musa itu nggak pernah menyembah yang aneh-aneh. Mereka menyembah satu Tuhan. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Itu ajaran inti para nabi. Samawi mereka itu. Tapi kalau ada ajaran baru datang bahwa mereka menambah satu sembahan kepada mereka atau menyamakan sembahan dia kepada sembahan para nabi, ya is oke. Itu urusan Anda, ya pertanggungjawabnya berat nanti ditanya. Di mana datanya? Ditanya di muka bumi aja nggak bisa ada data. Apalagi di alam kubur tanyanya nanti. Kan gitu kira-kira sih teman-teman. Makasih. Pertanyaannya bagus. Lanjut. Silakan Bang Goto. Bang Goto, Bang Teguh. Lanjut. Di sini bang, hujan keras. Lanjut dulu. Oh, di Makassar hujan. Tadi Silakan mau Bang Teguh. Ya udah nggak ada lagi orang yang tadi mau tampol pakai Bible-nya, cuman orangnya udah nggak ada. Orangnya itu Tergoncang dia tadi nggak ada sama Andi. ilmu. Ya tergoncang dia, nggak pegangan nggak kuat, jatuh ke bawah. Ya, saya undang dulu ya Pendeta Ipo. Mudah-mudahan dia mau hadir lagi di sini. Ya, suara saya ini beberapa hari ini nggak enak badan, makanya baru hari ini ngomong. 2 hari saya nggak enak badan. Kenapa sakit? Sakitnya tuh di sana, Oh, bukan di sini. bukan di sana. Saya lupa lagi nih. Ya selamat ulang tahunnya Bang Handi ya. Semoga buset, ulang tahun panjang dulu tiap hari. umur, selalu sehat-sehat ya Bang Handi ya. Selamat ulang tahunnya teman-teman. Mari kita doakan Bang Handi. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatannya. Selamat ulang tahun. Yang ulang tahun hari ini itu kalau nggak salah, yang milad hari ini Pak Bejo sama Bunda Rose, kalau nggak salah ya. Ini ulang tahun keberapa ini Bang Handi? Ya. 71 Bang. Ucapkan semua. Lo kayak ikutin dah, lu ada aja. Setiap kali orang milad. Wah ini karang-karang di bawah ini 62 pula. Jadi bedakan antara menyanyi dengan sholawat. Sebenarnya itu kalau Mazmur itu hanya mengambil kata-kata sebelum kata-kata menyanyi itu ada.
Daud itu tidak pernah mengklaim dirinya menyanyi. Ya, tapi pasti dengan dia mengatakan sholawat. Begitu juga umat Islam, nggak pernah kita mengatakan kalau kita lagi kumpul bareng gitu, mari kita menyanyi, padahal kita bersalawat. Jadi ada bahasa religi namanya itu. Karena kalau kita menyanyi tapi ibarat kata tapi kita bersalawat, ya apa bedanya mau menyanyi dangdut? Beda toh. Makanya teman-teman kurang-kurangilah nyanyi-nyanyi dangdut, lebih baik bersalawat saja. Bukankah kita diperintahkan toh, apalagi habis sholat ya ke salawat gitu. Salawat untuk bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Itu bedakan kalau nyanyi dangdut, alamat palsu. Apalagi ada lagi lagu baru sekarang. Sangat-sangat berbahaya ini lagu. Kalau bisa diboikot ini bang. Diboikot, merusak iman. Saya baru survei itu ya. Di media sosial, apalagi di dunia nyata. Anak kecil pulang sekolah. Anak kecil loh ini. Apa lagunya itu? Sebotol minuman. Nauzubillah min salik. Anak kecil bang. Kalau bisa itu lagu diboikot gitu loh. Aduh, cuma nggak enak dinyanyiin aja gitu loh. Ada yang tahu nggak lagunya itu? Sangat viral loh di mana-mana. Anak kecil nyanyiin gitu. Tolong ya anak-anak di rumah jangan sampai pantau anak kita itu. Lagu orang kayak gitu anak kecil hafal. Pak ya lebih baik ajarin anak-anak kita selawat aja. Aduh, lagu sebotol minuman loh itu. Itu loh, kalau nggak kena copyright gue nyanyiin nih. Tapi janganlah ya. Ada yang pernah dengar nggak nih fenomena ini anak kecil nyanyiin tuh? Ada pernah lihat nggak? Ada banyak. Banyak Nah, FYP tuh. di TikTok itu bang. Anak kecil loh itu. Padahal liriknya sangat-sangat tidak edukasi. Jauh dari ajaran agama. Nauzubillah min zalik. Ini orang yang nyanyi, ngarang lagu ini siapa lagi nih orang ini? Ini jangan-jangan nih lagu misionaris gitu loh. Iya nggak sih? Tidak ada sama sekali nilai-nilai Islamnya gitu. Bisa jadi tuh bang. Untuk merusak. Beda dengan lagunya Bang Haji, masih bagus lah itu. Misalnya judi, miras gitu loh. Ada dakwah di dalamnya, hindari itu gitu loh. Tapi ini benar-benar ngarahin ke sono gitu loh liriknya. Dipraktekin pula lagi sempoyongan. Buset dah. Bisa begono yo. Jangan-jangan tadi yang mohon maaf ya, yang tadi ini jangan-jangan pakai, saya curiga nanti kalau sambil mempraktekkan pakai botol, dia pikir dirinya menyembah. Anak kacau kalau begitu, nggak bisa membedakan nanti. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya mau sampaikan sedikit aja, waktu 1 menit atau 2 menit lebih sedikit, mungkin 1 menit ya. Semalam saya lewat pas jatuh, saya lewat di YouTube Sakdiah apalah ya, pokok yang murtadin itu. Jadi di situ saya ada berhenti sekitar 5 menit ya di YouTube-nya. Jadi mereka berbual gini. Jadi katanya mereka itu kalau kira-kira kita ingin mau ada rencana dari pihak muslim melaporkan, cepat-cepat kita membuat paspor dan cepat-cepat kita lapor ke kedutaan besar asing. Jadi pas kita dilapor, kita dari kedutaan asing itu kita udah bisa langsung berjalan ke negara tujuan apa? Untuk apa? Untuk mengambil suaka. Nah, jadi kalau masalah perjuangan iman jangan takut. Bila perlu persiapan paspor dulu. Dan persiapkan paspor dulu dan daftarkan ke kedutaan asing. Jadi karena saya lewat, yang di bawah cuma satu saya typing aja, dasar kafir penghujat, itu aja saya keluar dari YouTube-nya karena dia siaran langsung kan.
secara langsung dia. Itu aja yang mau saya sampaikan. Lanjut, saudaraku. Wah, ini informasi luar biasa. Silakan Bang Handi. Apa poinnya? Gue nggak denger. Habis dari toilet. Apa? Poinnya aja. Apa maksudnya apa? Silakan Pak Naga. Mereka yang pada debater-debater Kristen itu disuruh persiapkan paspor. Jadi disuruh persiapkan paspor, habis itu melapor ke kedutaan besar asing. Jadi kalau suatu saat udah dilapor, tinggal ke luar negeri mengambil suaka politik. Saya lewat di YouTube-nya Sa'diyah apa itu yang cewek itu, apa yang murtadin itu? Apa namanya itu? Sa'diyah apalah nama yang di YouTube-nya itu. Itu. Lanjut. Oh begitu. Nah, ini ya baru abang denger. Itu sudah terjadi abang. Itu sudah terjadi. Yang mengaku murtadin juga itu bukan murtadin kok. Ini kan udah terjadi. Gimana si Udin sudah dipersiapkan matang-matang sejak dia tersandung kasus Inkra zaman pertama itu. Mereka menganggap ini masih bisa stay dulu dalam negeri, jalani dulu, diproses nggak lama kok itu bisa nanti pembebasan bersyarat. Terus kemudian keluar kan semakin jadi donasinya si Udin gitu, 11-12 sama si Paujong gitu. Nah, setelah mereka semakin menghujat, semakin banyak donasi. Nah, benar kata abang itu, sekaligus dipersiapkan bagaimana dia keluar negeri. Nah, pas kan kemarin sudah dikeluarkan sebagai tersangka, sebagai DPO, sudah dibantu oleh mantan pebulu tangkis, nggak usah saya sebutkan namanya. Itu sudah ada di kawasan Eropa atau di Amerika kan begitu. Itu sudah dipersiapkan abang, benar kata abang itu, dan benar kata ibu itu. Memang mereka ini kalau sudah kelewatan menghujat, jadi persiapkan ke luar negeri. Nah kalau untuk suaka, itu harus di sana itu mempunyai orang yang ahli di dalamnya dengan permintaan, dan dia harus stay juga lama di sana, bahwa saya minta suaka di sini karena nyawa saya terancam di negeri saya. Nah, itu juga perlu membutuhkan waktu untuk menelitinya. Tapi perlu juga orang dalam yang bisa meyakinkan negara itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh si Udin. Akhirnya gol kan, suakanya diterima. Apa enggak saya belum tahu pasti sih. Begitu juga si Paujong. Ya seperti sekarang ini kan kita lihat fenomenanya si Agatha, si Lina Wijaya. Yang gentleman itu si Topik. Dia tidak akan mungkin lari ke luar negeri, karena dia pasti menghadapinya. Yang gentleman juga anak Batak, Rudi Simamora, dia nggak akan masuk di area itu. Jadi ada dua golongan bang, dua kelompok. Ada bisa bertanggung jawab, ada memang yang sudah dipersiapkan. Itu sih kira-kira bang, ini fakta dan tidak bisa lagi kita bawa, oh ini cuma wacana. Asumsi nggak, ini udah fakta dan udah terjadi. Kira-kira gitu bang. Oke, terima kasih Bang Andi. Lanjut saudaraku yang lain, Bunda Ramah baru saya naik kan. Lanjut Bunda Ramah, ada yang bersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu di sini hujan deras. Hujan deras di sini Bunda lagi. Ramah, siap. Ini khusus yang Kristen boleh naik, ada disediakan kursinya satu lagi buat permintaan saya naikkan. Yang Kristen ya, buat permintaan, naik bawa data, jangan bawa asumsi. Ada Bang Handi, ada Tengku, ada Bang Bejo, dan Bang Faris, musuh saya, dan Ustadz saya Bang Goto di atas. Assalamualaikum Ustadzku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan keras di sini, Bang. Lanjut. Siap. Lanjut saudaraku. Di sini juga hujan di luar, tapi kalau dalam saya kan di ruang hampa ini, jadi nggak kedengeran hujannya di luar gitu. Emang Sulawesi sekarang ini hujan loh. Iya, di sini hujan campur petir.
Sama Jadi Bunda Rama. sebenarnya Pak Bang Naga mereka itu, itu juga hujan campur petir Bunda Rama. jadi gini Sama. Bang Naga, sebenarnya mereka itu mempersiapkan dirinya memang begitu. Bagus juga dia. Enggak, kalau begitu Abang dengerin aja dulu. Oh ternyata mereka apa yang dilakukan oleh perempuan kan itu yang gemuk orangnya, Fatimah Sakdia namanya, tapi nama asli bukan. Iya. Itu bukan nama asli Bang, itu nama untuk mengelabui bahwa dia pernah dia menjadi muslimah dulu, padahal dia bukan murtadin. Itu hanya mengelabui temannya sendiri, sekaligus provokator bahwa dia adalah murtadin, padahal enggak. Sama dengan si Agatha kan kemarin dia bilang dia misionaris kepada seorang muslimah juga, dia bilang saya 17 tahun menjadi muslim, baru beberapa tahun ini saya murtad. Jadi mereka kalau berbicara itu ya itulah, mereka penuh dengan intrik-intrik misionaris supaya orang tertarik. Jadi cara menjualnya itu bermanuver akrobatik. Yang penting dijual dulu, belakang persoalan pertanggungjawabannya secara moral ataupun secara hukum. Yang penting jualan dulu. Terserah lu mau beli apa kagak. Ya, itu kemasannya ya harus dikemas Bang. Kalau dikemas kemasannya apa adanya memang laku. Jadi makanya ya yang kita misalnya mau menjual barang yang aneh ya itu dibungkus barang yang indah di luarnya, supaya barang yang busuk di dalamnya ini Bang nggak kelihatan gitu loh. Nantilah konsumen yang membelinya itu nanti mereka sendiri yang meramunya gitu. Kalau dakwah Islam itu apa adanya, nggak perlu ditunggu-bumbuhin. Nggak perlu, nggak boleh mengajarkan Islam itu dengan cara membubuhi, berdakwah, bohong gitu. Nggak bisa. Kalau mereka enggak, harus dibungkus dengan keislam-islaman. Sampulnya diganti, ya Tuhannya Theos diganti menjadi Allah, Apostolos diganti menjadi Rasul, macam-macam. Ya dibungkus. Begitu juga bungkusan badannya. Tampil di media sosial, misi pemurtadan, ya dibungkus dengan tampilan dia ke Islam-islaman. Padahal tadinya aslinya adalah kafir. Nah ini masih kategori C4 lah. Masih bisa diantisipasi. Yang berbahaya itu C6. Benar-benar tampilannya. Bisa ngaji. Bisa sholat. Bahkan bisa ajan. Kadang-kadang memimpin sholat. Ini C6 berbahaya. Cara mendeteksinya ya perlu waktu lama. Ini statement dari C6 yang sudah sadar kembali. Gitu kira-kira. Waspada ya, waspada. Tapi kalau yang mereka tampilannya tiap hari seperti Nikana, seperti si Ica dulu, ada lagi tuh namanya si Hana, ya mudah dideteksi. Karena apa? Dia pakai hijab kelihatan muslim tapi cara bicaranya ya low banget, tidak eksklusif, mudah dijangkau oleh semua pihak. Oh ini hoten ternyata ya, turun, jangan kita ketipu kan gitu. Tapi kalau udah C6 sulit, hati-hati. Makanya temanku, saudaraku muslim, waspada bermedia sosial. Kira-kira gitu Bang. Saya kalau Bang Handi bilang C6 saya tertarik. Ini saya tertarik. Dulu bangsa Aceh dibohongi oleh C6. So ngedrop nama Islamnya Abdul Ghafur. Ya. Itu begitu macam mana menyerangkan kerajaan Aceh tidak bisa. Dia ke Mekah belajar 3 tahun. Begitu Peter ngaji merdu semua, datang ke Aceh, macam mana menghancurkan bangsa Aceh itu. Pertama antara umat yang diaduknya, diantuknya, umat ke umat. Habis itu antara ulama ke ulama. Habis itu antara ule balang ke ule balang. Betul macam Badi bilang. Macam Bang Handi bilang, itu paling susah dideteksi. Tapi akhirnya udah hancur baru ketahuan. Itu betul macam Bang Handi bilang. Itu yang terjadi atas bangsa Aceh dulu masa kerajaan Iskandar Muda. Betul sekali Bang Handi. Lanjut. Ya itu memang berbahaya Bang. Jadi teman-teman ya kalau misalnya baru membuka media sosial, tiba-tiba di layar TV Anda ada laki-laki berjenggot,
pakai sorban, ya, baju gamis begitu, hati-hati, belum tentu dia muslim. Ada loh itu. Terus buka, ada perempuan, ya kelihatannya sih cakep gitu ya, pakai hijab, ya waspada juga. Itu baru C5 itu Bang Handi. Iya, itu Kalau C5. C6 itu dia sudah Islam. Bahkan sudah mendirikan sekolah Islam. Banyak contohnya itu deh. Ada Abu Gosok, ada Panciku Hilang. Itu kan semua bagian dari mereka itu. Hanya mereka sudah terlalu kuat, dan yang mereka yang pegang orang besar. Jadi sekalipun mereka di penjara, keluar tetap santai aja gitu, tetap masih banyak santrinya. Kan begitu. Mana ada pondok pesantren dapat narkoba? Mana ada asli ajaran Islam seperti itu? Tidak ada, kecuali memang mereka itu C6, kan begitu. Pantesan Banyak itu ini. ajarannya ini ya kayak liberal gitu ya, menyatukan semua kayak Nusantara gitu di dalam Iya, pengajarannya tuh si Panji Gumilang. awas hati-hati, banyak itu Bang. Kalau C5 kita masih bisa deteksi. Itu. Kalau C6 enggak bisa karena sudah berbaur sama kita. Dia sudah Islam, dia sudah pakai Berarti nggak ada hukum apa berdosa yang di kita dia ya. yang seperti kita pakai. Nggak ada hukum dosa di dia ya. Udah nggak ini lagi. Tidak ada. Bunda Rama, kalau yang kayak begini itu, Kalau masih kayak Butros itu masih terlibat. Bang Begitu. Bang Gom, silanya merah. Kalau yang kayak begini itu tidak lagi ya, mementingkan dosa dan tidak, menurut kita ya dosa, menurut mereka itu beramal karena ada yang ingin dijual. Itulah saya maksud tadi. Isinya itu yang ingin dia jual. Tapi kalau menjual isinya saja tanpa diberi sampul, yang mana ada umat Islam tertarik, gitu kan? Atau mana-mana orang lain tertarik, makanya diramu, dibungkus keislaman. Nah, ada yang terus terang, ada yang misi-misinya main di bawah tanah, ada yang home to home, itu masih bisa dideteksi, apalagi di media sosial masih bisa. Nah kalau mereka ini benar-benar gitu loh, mendirikan pesantren apa segala macam itu, diramu lah, sholat berjamaah, Idul Fitri gitu. Tapi dalam intern bagaimana cara mendeteksinya? Yang mereka sendiri tidak bisa menahan, kok begini terus sih, kok nggak nambah-nambah ya. Mereka bermanuver kayak kemarin gitu ya, sudah tidak mengucapkan Assalamualaikum, dia sudah bilang Salam alaihim kan gitu. Terus ada seorang perempuan bisa menjadi imam sholat dan seterusnya. Dia sendiri sudah capek dia C6-nya. Nah, supaya sekali-kali dong tampil biar kita kelihatan. Nah, dia sendiri membuka dirinya. Seperti yang kemarin terjadi. Itu sih nggak bisa nahan dia, ngumpet-ngumpet. Jadi hati-hati sekarang membeli bakso bulat, teman-teman. Ini cuma analogi. Karena belum tentu di dalamnya adalah semuanya bakso. Jadi memang tujuan mereka itu menghancurkan, memecah belah umat muslim. Itu tujuan mereka sebenarnya. Jadi bukan lagi masalah kristenisasi, bukan. Memang mereka masuk untuk menghancurkan, memecah belah umat muslim. Tujuan C6 itu sudah melibatkan agen rahasia Bang. Banyak di Indonesia itu. Di Makassar sini ada. Itu. Jadi kalau kita dengar ceramah-ceramah dari ustadz apa yang tujuannya memang memecah belah, hati-hati juga. Ya, tujuannya memang apa, membela ya. Terkesan dia membela umat Kristiani atau umat-umat di luar Islam. Itu hati-hati, perlu ditelaah itu ceramah-ceramahnya. Kan begitu, kan banyak begitu agama semua benar, semua ada pintu-pintu surganya. Ini bagian-bagian mereka semua ini, kalau kita pintar ya menelaah. Kan begitu, Bang Andi. Ya, jadi contoh tadi analogi bakso aja deh ya. Itu ada bakso gede, buset, kemasannya menggiurkan coy. Itu pasti semua orang yang penggemar bakso pasti oke gitu loh. Nah sekarang, tapi bukan bakso beneran ini. Kalaupun ada peristiwa dan kejadian yang sama, itu hanya kebetulan saja. Hati-hati, belum tentu di dalam kemasan bakso yang tampilannya oke itu belum tentu di dalamnya bakso semua.
Bisa jadi di dalamnya ada yang kita nggak boleh makan, bisa jadi ada barang haram. Tapi kalau dibalik semuanya diberi label haram, ya nggak ada yang mau beli toh, nggak ada yang mau makan. Makanya di luarnya halal, di dalamnya pasti haram. Nah ini berbahaya. Bungkusannya halal, ternyata dagangannya haram. Nah ini adalah disebut C6. Ketemu jalan bareng. Iya, yang jelas begini, kalau dia ceramah bang, Banget muslimnya. dia gitu. kalau dia ceramah dia menyudutkan Islam tuh, hati-hati. Kalau dia ceramah menyudutkan Islam lalu membela agama di luar Islam, hati-hati itu. Kan banyak begitu bang, dia ceramah dia sudutkan Islam, ya seolah-olah itu Nabi tidak ada saksinya segala macam menerima wahyu, lalu demi membela agama di luar Islam, ini hati-hati. C6 itu ada yang Walaupun dia C6 bergelar itu. kiai, tidak bisa mudah dipercaya bang. C6 itu kamu udah dijelasin. Mereka itu misionaris, ingin Gitu, mengkristenkan orang. Tapi tidak terus terang. Mereka seperti memeluk Islam, mereka bersyahadat, tapi mulut saja, hati enggak. Mereka sholat, dirikan pesantren, bahkan jadi imam, bisa ngaji. Itu yang di masjid 6. Dan banyak Ya, lagi. bukan juga mengkristenkan bang Handi, bukan juga mengkristenkan. Misi mereka juga melemahkan umat Muslim, dan bagaimana caranya mereka memecah belah umat Muslim, melemahkan umat Muslim. Ini misi mereka, dan ini sudah dari zaman penjajah dulu. Penjajah itu kerjanya melemahkan umat Muslim karena mayoritas Muslim. Seandainya mereka tidak punya program ini, mereka tidak bisa menang, tidak bisa menjajah sekian puluh tahun. Kan begitu. Hanya kita tidak tahu program apa mereka karena kita tidak ada dalamnya. Kan begitu. Kalau saya dulu kan kulit luarnya saja yang saya tahu. Betul sekali Bang Bang Goto atau Ustadz. Jadi kita ada yang di RT 16 itu dibangga-banggakan, dibilang dia seorang kiai, pas waktu selalu ceramah itu semua agama sama, cuma acara kita masuk surga itu beda. Itu ada yang selalu yang dibanggakan, begitu sejuknya kalau kiai itu yang Saya kan ceramah. pernah terlibat ya, hampir 1 tahun itu. Kan seperti itu. Mungkin Bang Goto kan Bang Go ini signalnya ini. udah tahu kan. Nah, itu. Malahan betul baca Bang Goto bilang mungkin dia membuat pondok dan dipanggil yang dipanggil lagi. Makanya orang RT 16 itu begitu bangga dengan beliau. Lanjut. Kalau ada yang mengatakan itu semua agama sama, berarti dia kalah sama anak kelas 2 SD. Itulah yang disebut bang. Bang Goto ini gimana? Signalnya putus-putus. Itulah yang dikatakan serigala berbulu domba tuh. Sinyalnya kurang bagus Bang Goto, merah. Iya, maksud saya itulah yang dikatakan serigala berbulu domba. Iya, memang di sini agak hujan nih. Sudah agak reda sedikit, tapi memang dari tadi sinyal merah selama hujan nih, Bang. Jadi saya terusin ya, kalau ada seperti itu teman-teman ketemu dia, ya berarti dia nggak baca Al-Quran. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar agama Islam ya tidak diridhoi. Dan jelas di Al-Quran. Nah kalau ada orang Muslim mengatakan semua agama sama, ya sama dari mana? Ya, ini orang yang perlu diluruskan. Hati-hati orang kayak gini. Tampilannya ustadz tapi ilmunya cetek. Kalah sama anak ajaran, kalah sama anak SD. Inna dina inallah wa Islam. Enggak baca dia kayak gitu-gitu. Ya heran saya. Kok masih ada ya orang yang kayak gitu ya. Tapi tampilannya buset dah. Beda sama gua, kalau jalan pakai celana sobek-sobek aja lah. Tapi yang penting kan layak dipakai sholat. Ya. Bang Handi orangnya udah tahu ya? Ya, apa sih yang gua nggak tahu, Bang? Ya, siap. Nanti Bang Handi. Saya ini kan sudah 72 tahun, kurang 2 menit, Bang. Mau belajar ini semua.
Tapi kita harus bijak. Sepanjang dia nggak melanggar hukum, ya waspada ya. Inilah tujuannya kita ada di sini gitu loh. Memberikan edukasi kepada sesama muslim bahwa waspadalah. Waspada beli kemasan, tapi isinya beda dengan judul sampulnya. Hati-hati gitu. Ya contoh aja lah ini. Kita masuk ke ranah sedikit edukasi ya. Itu sudah ada Bible diramu tampilannya seperti Al-Quran. Al-Injil, warnanya disamain. Terus di dalamnya itu bahasa Arab, terus ada terjemahannya. Itu dimodifikasi seakan-akan mirip Al-Quran. Hati-hati, itu sudah kemana-mana begitu. Ya dapat buku itu ya amankan saja. Jangan, boleh dibaca sebagai untuk kajian. Dibaca untuk kajian. Kenapa coba? Kenapa coba Bible ini gitu diganti sampulnya menjadi Al-Injil, Al apalah begitu. Terus dibahasa Arabkan dulu baru ke Indonesia. Gitu ya. Kenapa enggak ke Yunani saja ke Indonesia? Nah, karena ada Dinda saya nih, gantiin saya bicara dong, suara saya nih. Habis ngecor saya capek. Bang Joma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, suara saya ada kedengaran gak ini? Alhamdulillah kedengaran. Enggak jelas. Jelas. Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Suma. Ya, selamat Ya, ulang Masya tahun Allah. ya Bang Suma ya. Ternyata hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah ulang tahun lagi kita. Allahu Akbar. Tadi Bang Darmo katanya Bang Handi yang ulang tahun, sekarang Bang Dewa ulang tahun Baik, yang mana yang betul? bismillahirrahmanirrahim. Putus-putus suara saya enggak ini? Enggak ya? Enggak bagus. Ya. Oke, terkait dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa min qablihi kitab imaman wa rahmah. Dan sebelum Al-Qur'an kata Allah, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Sebelum Al-Quran yang kuwahyukan kepadamu ini, kata Allah, telah ada kitab yang kuberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi umatnya, bagi kaumnya. Lalu Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadza kitab, dan Al-Quran ini kata Allah musaddiq, membenarkan, lisanan Arabiyyah. Al-Quran yang kuwahyukan kepadamu wahai nabiku Muhammad membenarkan kitab Taurat yang kuberikan kepada Nabi Musa lisanan Arabiyan, dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk apa? Yunziral ladina zalamu, untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim. Wa busyra lil muhsinin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sahabat dimanapun berada, jadi terkadang kita temukan kaum munafik yang berada di tengah-tengah kita, yang kemudian menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada khalayak banyak. Bang Zuma itu sesat karena mempersamakan antara Hasem, Yodhe Fafei Adonai Elohim atau Adonai Elohim dengan penamaan Allah. Padahal Al-Quran sendiri menjelaskan, wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah, wa hadza kitab musaddiqul lima
lisanan Arabian liyunziral ladina zalamu. Wahai Nabiku Muhammad, aku berikan Al-Quran untuk aku jelaskan kepadamu bahwa dulu aku telah berfirman kepada Nabi Musa. Aku berikan ketetapan kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat. Dan sekarang ini aku menjelaskan agar engkau membenarkan kitab itu dalam bahasa Arab. Aku menjelaskan supaya memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya Al-Quran pun menorehkan suatu keadaan. Nabi Musa dulunya menerima kitab Taurat dengan bahasa kaumnya. Lalu kemudian Allah menjelaskan kitab tersebut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Dan supaya Nabi Muhammad menguraikan peringatan-peringatan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang munafik, orang-orang kufar, orang-orang yang membenci kepada dinul Islam. Ini Al-Quran. Jadi kalau ada yang menimbulkan polemik, bahwasanya kemudian apologet Islam Indonesia memberikan satu pemahaman, pengajaran, dogma, doktrin kepada umat Islam dengan metode yang salah, dengan cara-cara sesat dan menyesatkan, maka kita harus minta pertanggungjawaban kepada mereka. Dengan kata apa Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa pada zamannya? Tunjukkan data, tunjukkan dalil, tunjukkan kemudian materi-materi yang bisa kita sajikan sebagai pembekalan ilmu. Tapi selama itu tak ada, maka Al-Quranul Karim masih tetap menjadi pedoman sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwa Allah tidak mengutus satu rasul pun kecuali hanya menggunakan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Ya ini. Nah, sekarang di samping orang-orang munafik muncul juga orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu yang mana? Yang sudah tahu bahwa Tuhan mereka bukan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kemudian mereka mencoba mengambil nama Allah dari Al-Quran untuk menamai dewa yang mereka sembah. Allah menerangkan, wa min qablihi kitabu Musa. Ini kata Allah, Al-Quran diberikan untuk menjelaskan. Nabi Musa menerima kitab, penjelasan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Apa kata Allah? Dulu aku pernah menyatakan kepada hambaku Musa. Apa yang aku sampaikan kepada mereka? Innani anallah la ilaha illa ana. Jelas bagi kita, terang bagi umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kemudian dirinya pada sesi penamaan Nabi Musa, pada sesi kemudian pewahyuan Nabi Musa, Allah dalam bahasa Arab meneguhkan firman-Nya, innani anallah la ilaha illa ana. Allah menyatakan kemudian dirinya kepada Nabi Musa dengan penyebutan Allah, dan itu Allah sampaikan kepada Nabi Musa dengan lisan kaumi, dengan lisan kaumnya, yaitu bahasa Arab, Arabian. Lalu polemik muncul oleh orang-orang munafik. Kenapa kau mempersamakan Tuhannya orang-orang Yahudi yang menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Adonai, Elohim, El Shaddai, El Eroi, dan seterusnya. Lalu kalau bukan dengan penyebut siang. Lalu kalau bukan dengan penyebutan itu, lalu dengan penyebutan apa kita harus menerangkan hari ini? Selamat siang. Siang, sabar Bang. Ya siang, tunggu dulu. Ini mau room ini mau diskusi apa mau ceramah, Pak? Oke. Kalau mau diskusi silakan. Enggak, kalau mau ceramah biar saya turun. Kalau mau diskusi ya diskusi gitu. Oh, saya ikuti maunya Anda. Anda. Biar saya turun. Enggak apa-apa, kita diskusi, enggak apa-apa.
Anda yang minta diskusi silakan. Tadi saya menerangkan seperti itu karena belum ada orang-orang zalim yang naik. Sekarang Anda sudah naik, silakan kita diskusi. Oke, Bang Zuma. Jadi Iya, di sini silakan. kalian berceramah tetapi membawa nama Yesus. Tadi tidak ada orang zalim. Jadi saya ngisi waktu. Sekarang ada orang zalim yang naik. Kita diskusi, nggak usah panjang lebar. Berarti Sekarang saya tanya tadi sama pertama saudara. Tuhannya Yahudi oleh orang Yahudi disebut apa? Silakan. Anda mau diskusi kan? Nah, silakan. Ingat, pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan apa? Silakan. Jangan pula Anda berak celana di sini. Silakan. kita nggak. Nah, begini, pertanyaan Bang Zuma itu menurut saya tidak penting untuk dijawab karena kalau Nah, Abang lalu Zuma Anda tanya, mau materi. yang dipertanyakan Anda mau bukan bahas Tuhan apa? orang Yahudi. Yang dipertanyakan Tuhan saya, bukan Tuhan orang Yahudi. Karena saya Orang menyembah Yahudi, Tuhan. Tuhanmu kan sudah jelas, agamamu kan dari barat. Anda nggak perlu ragukan pengetahuan saya tentang Tuhanmu. Tuhanmu bernama Theos. Jangan. Yang saya Jangan tanya Tuhannya mengatakan- Yahudi. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Anda kan cuma mengklaim pengikut Yahudi. Kitabnya orang Yahudi Anda ambil. Anda jadikan clipping. Makanya saya menyebutnya kitab Spanyol. Separuh nyolong dari agama Yahudi. Sekarang saudara-saudara saya Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Jawab. Oke Bang, saya begini, Abang bertanya, berikan kesempatan orang lain untuk berbicara, menjawab pertanyaannya. Nah, Oke? makanya kalau Anda ditanya, fokus pada pertanyaan. Silakan. Ya, soalnya saya bukan orang Yahudi. Kenapa harusnya saya Tuhan orang Yahudi? Karena Anda mengambil Logika aja, kitabnya Bang. Yahudi. Anda mencuri kitabnya Yahudi. Abang bertanya ke saya, Abang bertanya ke saya, apa? Ya. Ya kan di dalam agama Anda ada kitabnya Yahudi, Nebeng. Ngapain ada kitabnya Yahudi di situ? Oke, saya mau jelaskan kepada Anda kenapa. Oke, saya mau jelaskan kepada Anda, pemahaman Anda, kenapa kitab Yahudi itu kami percayai, kami imani. Bahwa Saya agama tanya, ini- orang Aduh. Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Itu aja pun. Itu jawaban saya bukan orang Yahudi. Kalau kamu tanya Tuhan saya bisa jawab. Ya sudah, kalau Anda bukan orang Yahudi, lalu kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Oke, kenapa kitabnya Yahudi di agama saya? Begini. Ya. Orang yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus, dia akan berpatokan pada kitab suci. Ada perjanjian lama. Ya ada itu yang saya baru. tanya saudara. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi, perjanjian barunya orang Yahudi, Ya, Anda makanya sebut kamu perjanjian dengar. lama. Nah, ini masalahnya berdiskusi dengan Anda. Anda tidak mau mendengar ketika orang menjelaskannya. Anda menjelaskan tidak sesuai dengan Anda harus konteks. mendengar, bukan Saya membantah mendengar ketika percuma, penjelasan belum saya berakhir. mendengar kalau yang masuk di kuping saya itu hanya sampah. Justru itu kekeliruan Anda. Di sini Oke, Anda sekarang perlu belajar lagi. sekarang bagaimana kenapa berdebat agama yang Kristen? masuk Dengar, akal. kenapa agama Kristen menyebut kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama? Jawab. Perjanjian lama itu perjanjian dengan nabi-nabi, Nabi Musa. Kamu tahu? Kenapa disebut perjanjian lama? Perjanjian lama itu perjanjian sebelum kedatangan Kenapa Tuhan kamu Yesus sebut Kristus. kitabnya Kamu orang dengar, sebagai kamu dengar. perjanjian lama? Makanya kamu dengar. Siapa yang mengajarin Anda bahwa perjanjian barunya Yahudi dengan kamu Tuhannya dengar, kamu dengar. itu adalah perjanjian lama? Saya kasih materi. Dengar 10 detik, 10 detik aja. Jangan, saya tidak butuh Dengar. penjelasan kamu. Kamu dengar 10 saya. detik. 10 detik, dengarkan. Hukum Jangan, Taurat kamu itu dengar. Biasakan mendengar. Hukum Kamu Taurat bertanya ke itu saya. adalah dengar, wahai penganut agama Spanyol. Penganut kitab Spanyol, dengar. Gimana sih? Dengarkan dulu. Tidak. Dengarkan. Dengarkan kalau 10 tidak mau detik, mendengar 10 tak detik. lempar. 10 detik, dengarkan. Dengarkan 10 detik. Zuma dengar. Ya sudah, kau bicara duluan. Ya, silakan. Zuma, kamu bertanya, jangan kamu menjelas. Bertanya Ya. berarti kamu tidak tahu. Bukan bertanya, Oke. kamu sudah tahu, mau menjelaskan itu. Itu bukan pertanyaan, Oke. itu kebodohan. Tolong tunjukkan dalilnya di mana di perjanjian
perjanjian barunya Yahudi, kitabnya justru disebut perjanjian lama. Silakan. Oke. Kamu definisikan dulu lama dengan baru itu seperti apa? Lama itu apa? Apa definisi lama? Lama, saya kok ditanya balik. Anda menyebut Anda menyebut firman Tuhan yang adalah perjanjian baru untuk Yahudi dengan sebutan perjanjian lama. Anda dapat ilmu dari mana menyebut perjanjian Tuhan yang adalah perjanjian baru ini dengan sebutan perjanjian lama? Kamu dengar saya ya. Kamu berikan waktu saya ini jam 4 kalau di Jakarta ya. Kalau di sini jam 3 ya. Kamu dengar saya 5 menit aja. Jangan harus pakai waktu ya 5 menit. Itu supaya enak. Mau ngapain lu 5 menit lah. Mau jualan obat? Biar saya menjelaskan. Ya, kamu ngerti pertanyaan saya? Mengerti. Oke, silakan. Kamu bilang dari mana sehingga mengatakan perjanjian lama? Dari mana sehingga mengatakan ini perjanjian baru? Oke, saya mau menjelaskan kepada Anda. Perjanjian lama adalah perjanjian Allah dengan Nabi Musa. Ya. Bagaimana Allah berjanji Dari dengan mana Nabi Anda Musa mengatakan dulu? itu perjanjian lama? Itu dengar dulu, perjanjian lama adalah Mana dalilnya? perjanjian yang datang sebelum Kristus Yesus. Salah Anda. Yang datang kepada hukum, dengar. Oh, kamu dengar. Yang datang kepada Nabi Musa itu, dengar. Yang datang kepada Nabi Musa itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kamu mau bertanya? Itu pertanyaan dia nih. Kamu itu menipu karena kamu kurang ilmu. Dengarkan saya makanya. Hei, saya minta pertanggungan jawabanmu. Kenapa kau menyebut perjanjian baru Tuhan? Susah karena kau tidak mendengar. Kau seperti babi kau itu, seperti babi kau itu, nggak mau mendengar. Turunin aja lah. Congormu aja yang tinggi. Turunin Tapi kau aja. tidak mau mendengar. Zuma, belajar lagi Zuma. Kena kau kan? Kau itu congormu aja itu yang panjang kayak congor babi, mentang-mentang suka makan babi. Dengarkan sama saya, dengarkan kalau saya ngomong. Karena saya yang belajar Bible, kamu yang tidak, kamu itu cuma dengar manggut-manggut di gereja, dengarkan. Hukum Taurat itu adalah perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel. Dalilnya mana? Dalilnya Yeremia 31, nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu, aku akan memasukkan hukum Taurat. Nah tuh, ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Ponyi. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Muncul Karisteng mengklaim perjanjian baru Tuhan kepada umatnya Bani Israel dengan penyebutan perjanjian lama. Yang ngajarin kalian menyebut perjanjian baru itu dengan perjanjian lama itu siapa? Itu yang perlu kau jawab. Udah, naik lagi kalau kau sudah dengarkan, silakan. Sebenarnya sih kalau dia punya ilmu bagaimana bisa dia jawab secara akademik. Ya kami memang sudah baca Yeremia 31 sampai 33. Tapi karena kami punya Septuagint, ya kita merubahnya itu dari perjanjian baru menjadi perjanjian lama. Mestinya kalau dia pintar dia jawab kayak gitu. Demi untuk meloloskan tulisan-tulisan manusia yang didatangi oleh makhluk yang mengaku Yesus. Ya itu tujuannya. Nah itu tujuannya. Kami menyebutnya perjanjian lama bang, karena kami ingin membuat supaya surat-surat yang ditulis oleh orang yang kedatangan makhluk ngaku Yesus itu laris. Itu jawabannya. Coba naikkan lagi dia, kalau sudah mendengarkan penjelasan saya. Di bawah ada gini masalahnya. Ya, Banyuma, segitu bencinya kau agama Kristen Banyuma. Bukan, justru ini meluruskan kau supaya menjadi kau Kristen yang baik. Jawab itu Banyuma. Mana ada kita membenci? Enggak, kita meluruskan. Meluruskan, karena kita menggunakan data, bukan menggunakan asumsi. Ini data, Bung. Ini data. Perjanjian baru Tuhan
kepada Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Dalilnya mana? Yeremia 31, nomor 31 sampai 33. Penggenapannya 36. Gitu cara belajarnya. Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Roma, Filipi, Galatia, apa itu? Apa itu? Perjanjian siapa itu? Hah? Itu perjanjian siapa? Perjanjian siapa? Kitab Roma perjanjian siapa? Galatia itu perjanjian siapa? Efesus, Filipi itu perjanjian siapa? Kau nyebut kitabnya Yahudi dengan perjanjian lama. Nenekmu yang keberapa yang ngajarin kau? Asalnya nyerocos aja sebut kitabnya orang perjanjian lama. Sedangkan yang punya kitab tidak pernah menyebut kitabnya dengan perjanjian lama. Buktinya hari ini mereka masih pakai. Itulah yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24. Sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Pembinasa kejinya memutarbalikkan firman yang maha kuasa, mengganti hukum. Yang tadinya disebut perjanjian baru malah diganti menjadi perjanjian lama. Nenekmu yang mana yang ngajarin itu? Oke, alhamdulillah. Momi, selamat siang. Agama apa? Buka mute-nya. Selamat siang. Kristen. Oke, lanjut Bang Juma. Ini Kristen Bang Juma. Silakan Bang. Ini saya mau tanya perjelas di Bang Juma. Bangsa Yahudi di 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus datang, mereka selalu menantikan apa Mesias itu akan datang. Tetapi ketika Mesias itu datang, bangsa Yahudi tidak percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus. Tetapi bagi kaum Muslim menerima Yesus sebagai Nabi dan utusan Allah. Dan Kristen saja yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Oke. Jadi bagaimana bangsa Yahudi tidak menerima Mesias yang telah dijanjikan di kitab sucinya sendiri? Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan mereka. Allah kemudian memberikan kemuliaan. Allah mengangkat derajat mereka, tetapi mereka kemudian menolak apa yang mereka perjanjikan dengan Tuhan itu sendiri. Allah banyak kemudian dikecewakan oleh bangsa Israel. Ya. Ketika datang Nabi Musa, mereka membuat keingkaran. Ketika datang kemudian Nabi Isa, mereka lagi-lagi membuat keingkaran. Mereka ingkar dan ingkar kepada setiap nabi yang datang kepada mereka. Setiap datang utusan selalu diolok-olok. Setiap datang nabi selalu dinistakan. Dan itu Anda bisa baca di dalam Matius 23. Nah, mereka menunggu Mesias. Mesias yang bagaimana yang mereka tunggu? Mesias yang Tuhan? Bukan. Mesias yang mereka tunggu adalah raja yang sama seperti Daud. Sama seperti Salomo. Yang mampu kemudian membebaskan mereka dan menjayakan mereka. Sama seperti ketika Musa berjaya, seperti Daud berjaya, seperti Salomo berjaya. Sedangkan yang datang ini mengaku Mesias di tengah-tengah mereka adalah anak yang menurut mereka hanya hasil zina. Hanya anak seorang tukang kayu. Seorang wanita yang tanpa suami yang kemudian hamil, lalu mengasingkan diri, lalu tiba-tiba muncul dengan membawa anak bayi. Mana bisa jadi raja? Gak bisa jadi raja. Makanya Yesus ditolak, Nabi Isa ditolak. Karena yang mereka tunggu itu adalah yang hebat, kayak Hezekia. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Ya, bukan yang kayak Yesus.
Mereka nggak tunggu Mesias yang lemah seperti Yesus. Mereka tunggu yang hebat, luar biasa. Nah, sehingga penolakan itu terjadi. Sedangkan yang datang kepada mereka, dialah Isa alaihi salam. Yang kemudian Allah mengutusnya untuk memberikan tanda kemudian kepada mereka bahwa kemahakuasaan Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Diutusnya Mesias dengan bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau menerima itu. Malah mereka ingkar. Maka ketika mereka membuat makar, tipu muslihat, sang Mesias ingin dibunuh, penciptanya mengangkatnya, menyelamatkannya ke langit. Yang mereka bunuh adalah penggantinya. Itulah yang kalian sembah. Kenapa ada agama, saudara? Hasil dari makar. Hasil dari makar. Mereka membuat makar. Allah membalas tipu muslihat makar mereka. Akibatnya apa? Muncullah agama kalian. Enggak percaya? Coba Anda baca Matius 23 nomor 15. Ada oknum dari ahli Taurat, orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membuat satu sekte di luar Yahudi. Dan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Sekte apa itu? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata sektenya bernama Nasorius. Apa Nasorius itu? Ya Kristen. Jadi upaya mereka membunuh Nabi Isa tidak berakhir sampai di situ. Mereka melanjutkan aksi mereka dengan membuat makar. Dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Lahirlah agama saudara. Jadi agama saudara itu lahir dari makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kerjasama dengan penguasa kala itu. Siapa? Emporium Romawi. Nah, makanya masih ada cerita-cerita yang dihasilkan oleh wartawan yang ada di kitab saudara. Penulis kitab saudara. Yang menceritakan hal itu. Bahwa mereka berupaya membunuh sosok manusia bernama Yesus. Mereka membuat tipu daya, Matius 26. Mereka membuat kesaksian palsu, Matius 27. Mereka kemudian berencana untuk berkhianat Yesus, Yohanes 6 dan seterusnya. Akibat itu semua, maka muncullah penyaliban. Nah, tipu daya itu nggak berhenti sampai di situ. Diajarkan pula tuh sama orang-orang Farisi bahwa yang mati di atas salib itu bukan mati karena kedengkian orang Yahudi, tapi mati karena dosa-dosa kita orang Kristen. Apa nyambungnya coba? Yesus ingin dibunuh karena orang Yahudi dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik. Dibunuh Yesus, diselamatkan oleh Allah. Yesus terangkat. Yang menggantikannya kemudian dijadikan sebagai propaganda untuk bangsa Romawi. Apa itu? Hei, dewa kalian sudah ada datang ke sini, mati untuk dosa-dosa kalian. Ya diimanilah sama orang-orang Romawi Yunani. Lahirlah agama kalian. Itu bang. Cerita singkatnya itu begitu. Makanya kalau kita cari, ini penulis-penulis Bible, apakah sampai kepada Yesus? Enggak. Yesus tidak mengenal penulis Bible. Karena itu cerita yang berbeda. Itu hasil makar. Sehingga kalau ditanya saudara-saudara Kristen yang hebat, salib itu simbol keselamatan atau simbol kutuk? Kalau Anda mengatakan simbol keselamatan, mana dalilnya? Tapi kalau saya mengatakan simbol kutuk, ada dalilnya. Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ada nggak berani orang Kristen mengatakan salib adalah simbol keselamatan? Ada nggak? Mana dalilnya? Yang ada salib itu simbol kutuk. Jadi kalau ada yang menggunakan kalung salib, kalung kutuk. Dalil. Serius itu Bang Suma? Serius. Baca Ulangan 21. Apabila ada orang yang dihukum karena sepadan, apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati,
lalu kau gantung dia pada sebuah tiang. Jangan kau biarkan semalam-malaman, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau biarkan mayatnya bergantung semalam-malaman untuk mengotori tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu. Jangan. Makanya Yesus diturunkan, pengganti Yesus itu diturunkan sebelum Sabat. Karena takut mereka tanah yang diberikan sebagai warisan nenek moyang itu ternodai, kena najis oleh mayat tersebut. Artinya apa? Artinya apa? Yang digantung di salib itu adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku yang memilih engkau yang 12. Yohanes 6 nomor 70. Tapi satu di antaramu adalah setan. Adalah lebih baik sekiranya yang satu yang setan ini nggak usah dilahirkan oleh ibunya. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Itu hal yang dibenci. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan Elohim tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus seorang dikasihi. Yesus seorang benar. Bahkan Pilatus mengatakan di dalam Matius 27 nomor 18. Mereka orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi, mahkamah agama, para imam-imam Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Karena apa? Karena dengki. Matius 26 nomor 15. Mereka para imam, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Markus 14 nomor 1. Mereka menyerahkan Yesus karena apa? Karena kesaksian-kesaksian bohong. Yesus dibunuh berdasarkan pengkhianatan setan, iblis yang merasuki Yudas. Berdasarkan pengkhianatan siapa? Imam-imam kepala, mahkamah agama, saksi palsu. Coba. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah semua karena upaya iblis. Mana perintah Tuhan membunuh Yesus? Tak ada. Jadi penyaliban terhadap... Ya, silakan. Penjelasannya sangat detail dan luar biasa. Tetapi saya mau tanyakan satu poin di sini. Jika Silakan. Allah itu maha kasih, maha penyayang, maha benar, mengapa dia tidak melahirkan satu agama di dunia ini maupun di surga, supaya setiap orang yang bersalah tinggal dihakimi dan diselamatkan? Mengapa harus ada banyak agama di dunia ini, sedangkan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maha benar? Oke, saudara. Agama di atas muka bumi ini itu cuma satu yang berasal dari pencipta kita. Cuma satu. Apa itu? Al-Quran menjelaskan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau percaya silakan percaya. Siapa yang mau kufur falyakfur. Silakan kufur. Nabi Adam alaihissalam diajarkan kebenaran. Adam mau taat, silakan taat. Adam mau ingkar, silakan ingkar. Turun ke bawah keturunannya. Nabi Abraham diberikan kebenaran. Siapa yang mau taat, silakan taat. Siapa yang mau ingkar, silakan ingkar. Turun lagi ke keturunannya. Datang kepada Nabi Musa.
Siapa yang mau taat, silakan taat. Siapa yang mau ingkar, silakan ingkar. Begitu seterusnya. Wa qulil haqqu min rabbikum. Diutus lagi Nabi Isa. Nabi Isa berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Yang benar dari Tuhan silakan Anda terima. Yang Anda tidak mau terima silakan tinggalkan. Anda mau beriman silakan. Anda mau kufur silakan. Jadi ajaran itu cuma satu. Dinul haq namanya. Agama jalan kebenaran. Millah. Hanif. Yang lurus. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Nabi Adam menunjukkan jalan lurus. Nabi Abraham menunjukkan jalan yang lurus. Nabi Musa menunjukkan jalan yang lurus. Yesus menunjukkan jalan yang lurus. Apa itu? La ilaha illallah. Sampai-sampai kitab Anda juga membawa nama Allah. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sadar bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Wahai Maria, ya paman, jangan kau sentuh aku, kata Yesus. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ilahku dan ilahmu. Siapa itu? Laisa kamislihi syai'. Hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Itu yang diajarkan para nabi. Jadi agama yang diajarkan oleh Allah cuma satu. Hanif. Agama lurus. Tapi koridornya Tuhan jelaskan. Kejahatan dan kebenaran berjalan beriring. Tinggi, rendah berjalan beriring. Semuanya berjalan beriring. Baik, buruk berjalan beriring. Siapa yang mau pada kebenaran, silakan. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. La ikraha fiddin. Sekarang Anda dititipkan oleh Allah akal. Allah menitipkan kepada Anda hati. Buat apa? Kenapa akal dan hati Anda tidak diserahkan kepada ayam? Karena ayam tidak bisa sujud. Ayam tidak bisa mengangkat tangan untuk takbir. Ayam tidak bisa menegakkan tangannya ke atas langit untuk berdoa. Begitu juga sapi, begitu juga kambing dan seterusnya. Kenapa akal dan hati itu diberikan kepada Anda? Karena Anda diminta oleh Allah untuk berfikir. Afala tatafakkarun. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihi Tuhan. Dengan apa? Bukan dengan iman. Iman itu nomor 7. Yang pertama akal. Iman tanpa akal gila. Tapi iman itu harus dibarengi dengan akal. Itu kata Yesus. Al-Quran juga menerangkan seperti itu. Nabi Musa, Daud apalagi. Nabi Daud ini yang paling sering di kitab Amsal menekankan tentang akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Dan Nabi Daud inilah yang paling sangat mengutuk orang-orang yang jahil. Jahil. Bodoh. Tapi ada satu agama yang menjerat dengan kebodohan. Bahkan mengajarkan dengan jeratan, jangan menggunakan akal ketika Tuhan. Loh, kayak mana ceritanya? Justru Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan akal bagi kita agar kita bisa langsung menemukan Tuhan itu. Nah jadi saudara, agama yang diciptakan oleh Tuhan itu cuma satu. Yang lain itu hanya buatan manusia. Mari 10 detik. Terakhir untuk saya buktikan itu. Anda Kristen, saya Islam. Yesus juru selamat. Oke? Tidak dikatakan Yesus juru Kristen. Maksud lo? Selamat dalam bahasa Ibrani shalom. Dalam bahasa Arab salam. Salam akar kata dari Islam. Berarti Yesus adalah juru Islam. Yohanes 14 nomor 27. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Dan aku ridha Islam. Yesus juru Islam. Yesus menitipkan pesan kepada muridnya. Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku pergi, penolong lain itu tidak datang.
Dan kalau penolong lain itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang mengantarkan kepada keselamatan. Makanya agama yang datang itu Islam. Yeremia 29 nomor 11, aku tahu, aku Tuhan, aku tahu rancanganku tentang kalian. Yaitu rancangan shalom, damai sejahtera, Islam. Anda Kristen, boleh dong saya bertanya, saudara, ini kata Kristen yang ngajarin sopore. Oh, itu di dalam Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Paulus tinggal di Antioquia, Turki. Mengajar di sana selama setahun. Murid-muridnya dihinakan kemudian oleh orang-orang setempat dengan sebutan Kristen. Oh, berarti sebutan Kristen ini penghinaan untuk pengikut Paulus. Ya dan ya. Makanya setinggi apapun level pendidikan orang Kristen, mau dia strata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke langit ke-17 sekalipun, tak akan pernah bisa mendudukkan penamaan Kristen itu sampai kepada detail-detail kisi-kisi pengajaran Yesus. Ini menyedihkan dan itu ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Karena simbol penamaan terhadap kelompok Kristen ini, itu Yesus tidak kenal. Yang Yesus tahu dia hanyalah juru salom Islam. Tidak pernah mengatakan aku adalah juru Nasorios. Tidak pernah. Tidak pernah mengatakan Kristen. Dan item pengajaran prakteknya pada ritual-ritual Kristen ini sama sekali tidak bersentuhan dengan esensi pengajaran Yesus. Baik teori maupun praktek. Muridnya Yesus tidak ada makan babi. Muridnya Yesus tidak pernah ibadah minggu. Muridnya Yesus tidak mengkitabkan perjanjian baru. Lukas, Matius, Yohanes, Markus, Roma, Filipi, Galatia dan seterusnya. Muridnya Yesus tidak pernah kemudian tidak bersunat. Muridnya Yesus tidak pernah ke gereja. Muridnya Yesus tidak pernah kemudian joget-joget. Muridnya Yesus kemudian senantiasa la ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Yesus mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Demikian, Bung, silakan. Ya, luar biasa sekali Bang Juma. Tetapi selain dari perkataan Yesus, segala firman yang kuterima telah kusampaikan kepada mereka, bahwa masih ada ayat di dalam Bible yang menyatakan Jesus Christ Alpha in the Omega, Alpha and Omega. Mengapa Yesus mengatakan aku Alpha dan Omega, Bang? Omega. Gangguan suara saya. Kok bisa ya? Merah-merah Guru. Oke, sudah terdengar? Mantap, lanjut. Selamat ulang tahun. Tadi saudara kita itu bertanya apa? Saya ingin Bang Juma jelaskan bahwa ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Bung, bukan hanya Yesus yang jadi korban di sana. Kalau Anda melihat nih, Ananias pun jadi korban. Penulis kitab Wahyu pun jadi korban. Kok jadi korban Bang Suma? Oke, mari kita telaah kasus. Anda buka kitab Anda Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Ada setan yang memproklamirkan kemudian kerasulan Paulus. Yang memproklamirkan kerasulan Paulus adalah iblis. Baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Iblis yang memproklamirkan itu. Yang kedua, yang memproklamirkan ketuhanan Yesus
adalah makhluk gaib, makhluk halus yang pernah datang kepada Paulus di padang gurun. Adakah Yesus di dalam penginjilannya mengatakan, akulah Alfa dan Omega, AO, AO, AO? Ada? Tak ada. Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Alfa, Omega. Gak pernah. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sedangkan Yesus hanya penginjilan selama 3 tahun. Yesus penginjilan dari usia 30 sampai 33. Itu pun tidak cukup. Selama dia penginjilan, tidak pernah sekalipun dia mengatakan, akulah Alfa, akulah Omega. Lalu siapa yang datang kepada penulis di Pulau Patmos? Ngaku-ngaku sebagai Alfa dan Omega.